5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Nah, pada pembelajaran di tema 5 ini kita sudah banyak belajar tentang para pahlawan ya. Lalu sikap apa yang harusnya kita tiru dari pahlawan-pahlawan itu? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajahan saja? Tentunya tidak ya adik-adik ya. Misalnya kalau pahlawan itu kan gagah berani ya, mereka pemberani, mereka cinta tanah air. Nah, itu tidak ditunjukkan pada masa perjuangan saja, kita bisa menunjukkannya saat ini juga bisa adik-adik. Lalu adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya itu mencerminkan sikap kepahlawanan? Tentunya masih ada ya adik-adik ya. Mari kita cari tahu bersama-sama. Adik-adik sudah belajar tentang memar, luka, dan lepuh. Kamu juga sudah paham cara mengobati memar, luka, dan lepuh. Lah, mari kita ingat-ingat kembali cara mengobatinya adik-adik. Misalnya memar. Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Nah, ciri-ciri luka memar adalah sebagai berikut. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecilnya pecah sehingga darah dan cairan selulernya itu merembes ke jaringan sekitarnya. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Contohnya kalau kalian tidak sengaja kena meja misalnya, itu agak kebiru-biruan, itu yang namanya memar adik-adik. Bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut dengan hematoma. Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Kalau nyeri itu hanya memar ringan sampai sedang ya adik-adik. Tapi kalau terjadi pembengkakan itu ternyata memar yang sedang sampai berat. Nah, tahapan mengobati luka memar yaitu pertama, kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Jika terjadi pendarahan, kompres yang bagian luka itu. Kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Setiap 3 jam sekali ulangi pengompresannya dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Itu cara mengobati memar. Sekarang kalau cedera luka. Nah, luka itu didefinisikan suatu ketidaksinambungan dari kulit dan jaringannya. Luka sendiri itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu luka lecet dan luka lepuh. Nah, sekarang kita luka lecet. Nah, luka lecet itu disebut juga dengan abrasi, yaitu cedera goresan pada kulit. Cara mengatasinya, bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik. Tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih. Oleskan bagian luka dengan krim antiseptik. Itu cara mengobati cedera luka lecet. Sedangkan untuk luka lepuh itu adalah cedera gesekan pada kulit. Seluruh tubuh mempunyai kemungkinan besar untuk mengalami luka karena setiap perenang akan melakukan kontak langsung pada saat latihan dan bisa juga luka karena peralatan yang dipakai. Cara mengobati luka lepuh ini adalah dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih, lalu bersihkan dan keringkan dengan mungkin
apa itu lap ya, adik-adik, atau waslap begitu ya, baik pada bagian yang lepuh. Dengan kapas juga bisa. Balut longgar dengan perban. Jangan mengompres luka bakar dengan es karena itu dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Contohnya luka lepuh itu adalah terkena air panas. Ini cara mengobatinya ya adik-adik ya. Masih ingatkah adik-adik dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan masa penjajahan? Nah, bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki dan bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Tentunya sikap kepahlawanan mereka itu sangat pemberani ya, mereka mau menolong, mereka peduli terhadap rakyat, mereka cinta terhadap tanah air, dan itu mempengaruhi sikap kepahlawanan di sekitar kita. Nah, adik-adik, di sini ada rentang waktu dari para pahlawan yang ada. Misalnya, pada masa Hindu itu terjadi pada tahun 395 Masehi. Di sini ada raja yang terkenal yang sudah kita pelajari, yaitu Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanannya itu mencintai rakyat, berani melawan perompak ya, itu pada masa zaman Hindu. Lalu setelah itu masa Buddha itu tahun 850 Masehi. Itu ada Raja Balaputra Dewa. Nah, sikap kepahlawanannya apa? Oh, membangun armada yang kuat, membangun ekonomi Sriwijaya. Setelah itu masa Islam ya, itu 1653 Masehi. Itu ada Sultan Hasanuddin. Nah, sikap kepahlawanannya apa? Berani, gigih melawan Belanda, arif dan bijaksana. Lalu pada masa penjajahan tahun 1945 itu ada Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu sikap kepahlawannya apa? Oh, mengutamakan masyarakat, mengutamakan juga musyawarah untuk mufakat, berani dan rela berkorban demi negara. Ini adalah contoh pahlawan dan sikap kepahlawannya sesuai dengan rentang waktu pada masa Hindu, Buddha, masa Islam, dan masa penjajahan. Kalian bisa sebutkan yang lainnya juga. Apa yang dapat kamu temukan tentang sikap kepahlawan dari masa ke masa? Ternyata dari masa ke masa itu sikap kepahlawanan selalu ada di pemimpin-pemimpin, raja seperti itu ya. Mereka tetap mencintai rakyatnya, mereka tetap rela berkorban seperti itu. Apakah ada persamaan dan perbedaannya? Tentunya ada persamaannya dan ada perbedaannya. Kalau persamaannya ya mereka memiliki sikap kepahlawanan yang luar biasa adik-adik ya, dari cinta rakyat, cinta tanah air, arif, bijaksana ya, berani melawan penjajah seperti itu. Lalu perbedaannya apa ya? Hanya perbedaan pada masanya. Ada masa kerajaan, ada masa pemerintahan. Insinyur Soekarno itu pada masa pemerintahan, sudah tidak kerajaan lagi. Nah, sikap kepahlawanan itu bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, apa itu ya? Kok bisa mereka bersikap pahlawan? Yuk kita perhatikan di sini. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja. Namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Nah, di sini Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga loh dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil atau pengguna kendaraan lainnya.
ya itu diselamatkan oleh Gimin, si penjaga pintu perlintasan kereta api adik-adik. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pedulikan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, adik-adik, menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cerminan sikap kepahlawanan. Coba kalau tidak ada Gimin ini ya adik-adik ya, pasti bisa terjadi kecelakaan ya. Banyak orang yang nerobos rel kereta api. Nah, kebetulan ada kereta api lewat, ya otomatis akan terjadi tabrakan. Nah, ini dia itu sebenarnya menunjukkan sikap kepahlawanan dengan apa? Menjaga orang-orang yang melintasi jalan raya yang melalui rel kereta api itu untuk tetap selamat adik-adik. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam itu menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut dengan periskop. Nah, adik-adik di sini ada kapal selam ya. Nah, inilah yang disebut dengan periskop. Kapal selam itu kan berada di bawah perairan ya. Mereka menyelam di bawah perairan. Lalu untuk melihat keadaan di atas, mereka akan memakai periskop ini nih adik-adik. Ya. Jadi orangnya ada di dalam kapal, mereka bisa melihat ke permukaan perairan ya untuk melihat ke sekelilingnya. Nah, di sini adik-adik perhatikan nih. Nah, ini ya, ini kapal selamnya. Ini contoh periskopnya. Nah, ini contoh orang yang melihat keadaan sekitarnya dengan menggunakan periskop adik-adik. Ini periskopnya ya. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah, ini pada gambar yang ini ada dua orang anak yang membuat periskop sederhana. Nanti apa saja sih alat dan bahannya kita jelaskan ya. Kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Nah, untuk membuat periskop ini alat dan bahan yang diperlukan adalah kardus bekas adik-adik. Lalu ada dua cermin datar yang ukurannya sama, ada lem atau selotip, ada busur derajat, gunting, kertas biasa atau kertas koran atau kertas pembungkus kado untuk luarnya adik-adik. Lalu cara membuatnya bagaimana? Nah, ini adalah kardus yang kita perlukan ya. Kita potong ukurannya seperti ini. Bentuklah kardus bekas ini menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi antara 30 sampai 50 cm, panjang dan lebar masing-masing ya. Di sini ada panjang dan lebarnya. Kalian bisa lihat ukurannya ada 6, 4, 6, 4, 2 cm. Lalu buatlah lubang pada bagian sisi bidang AB dan lubang lain di sisi bidang EF dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan besarnya cermin. Lalu rekatkan cermin masing-masing dengan posisi pada gambar dan pastikan cermin saling berhadapan. Nah, posisi cermin ini dengan kemiringan masing-masing 45 derajat. Itu adik-adik cara membuat periskop. Kalian cari tahu di YouTube ya, cara membuat periskop langkah-langkahnya seperti apa. Berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, cahaya akan memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop. Karena sudut cermin ini, maka cahaya akan dipantulkan kembali kepada cermin bagian bawah periskop. Maka di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Itu cara kerja periskop adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like,
lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.